Saya ingin bertanya saja sama dia karena ada yang saya rasa penting. Siapa tahu dia mampu ya. Begini deh. Apa perbedaan penulisan hadis dengan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan sang debater tentang perbedaan Quran dan hadis. Sebelum kita membahas perbedaan antara Quran dan hadis, ada baiknya kita lebih dahulu mengetahui tentang zalim dan pengertiannya. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh orang zalim yaitu tidak bisa membedakan mana Allah, mana Rasul, mana para malaikat, mana firman, mana kebaikan, mana kejahatan, mana kekafiran, mana kefasikan, dan mana kemunafikan. Dikarenakan tidak mau belajar dan membuka pintu kebenaran, sehingga membuat dirinya menjadi munafik, fasik, dan kafir, serta menyekutukan Allah dengan berhala palsu yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Jadi, apakah pengertian Al-Quran dan hadis itu? Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah yang 100% murni perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia untuk menjadi pedoman hidup manusia. Al-Quran murni 100% perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanyalah seorang penyampai wahyu Allah, tidak lebih. Adapun hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan menjadi sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran. Hadis itu hanyalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang merujuk pada Al-Quran mengenai segala sesuatu yang tidak dijelaskan Al-Quran secara detailnya, seperti ilmu fikih, ilmu qiraat, dan sebagainya. Jadi, apakah perbedaan antara Al-Quran dan hadis itu? Adapun perbedaan antara Al-Quran dan hadis yaitu: yang pertama, Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran dalam periwayatannya tidak bisa hanya disampaikan dengan maknanya saja, namun hadis dalam perawinya dapat disampaikan hanya dengan maknanya saja. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat, sedangkan hadis bukanlah sebuah mukjizat. Yang keempat, isi Al-Quran wajib dibacakan ketika sholat, sedangkan hadis tidak diperbolehkan. Yang kelima, Al-Quran mendapat jaminan keutuhannya, kesempurnaannya, dan kebenarannya sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis tidak terjamin kemurniannya. Yang keenam, Al-Quran merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis merupakan contoh perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan dari Rasulullah SAW. Yang ketujuh, bahasa Al-Quran bersifat umum, sedangkan hadis bersifat khusus. Yang kedelapan, membaca Al-Quran mendatangkan pahala, sedangkan hadis tidak ada pahala secara khususnya. Yang kesembilan, Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang junub, sedangkan hadis boleh, dan sebagainya. Adapun alasan Anda menolak alasan ini yaitu dikarenakan Bible Anda berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Hal ini sangat berseberangan di dalam Islam, bahwa Allah itu satu-satunya adalah Tuhan semesta alam, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi dengan demikian Anda berkesimpulan bahwa Al-Quran dan hadis bercampur dan merupakan perkataan Nabi Muhammad, padahal itu tidak benar dan merupakan kebodohan Anda. Buktinya hingga hari ini umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang murni 100% firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikianlah perbedaan antara Al-Quran dan hadis yang saya buat ini. Yang benarnya datang daripada Allah, yang salah yang datangnya daripada diri saya pribadi.
Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram saya, WhatsApp, dan Facebook. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe agar dapat video-video menarik lain.